Sobat Beriman, salah satu tokoh yang menonjol di kalangan kafir Quraisy yang keras menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Jahal. Sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai utusan Allah, masyarakat Mekah memiliki kebiasaan menyembah patung atau berhala, termasuk Abu Jahal sendiri. Namun, pada awalnya, penduduk Mekah tidak mengabdikan diri mereka kepada patung-patung tersebut. Mereka lebih fokus pada kegiatan berdagang yang menjadi kegemaran mereka. Lantas, siapakah orang yang pertama kalinya mengenalkan patung kepada penduduk Mekah untuk disembah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Amal Jariah yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Sebagaimana yang tercatat dalam buku The Great Episodes of Muhammad, karya Dr. Al-Buti. Meskipun Abu Jahal adalah salah satu yang paling membenci Nabi Muhammad, tapi dia bukanlah sosok yang pertama kali memperkenalkan berhala. Orang itu bernama Amr bin Luhai, leluhur dari suku Huza'ah, yang dianggap sebagai sosok yang pertama kali memperkenalkan berhala atau patung yang disembah oleh orang-orang Arab. Dalam buku Sirah Ibnu Hisham, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengungkapkan beberapa hal mengenai Amr bin Luhai. Beliau menjelaskan bahwa Amr bin Luhai merupakan sosok yang pertama kali mengubah agama Ismail dengan memperkenalkan berhala. Amr bin Luhai melakukan praktik memotong telinga binatang untuk dipersembahkan kepada berhala, menyembelih binatang sebagai persembahan kepada berhala, serta memberikan unta sebagai korban kepada berhala. Selain itu, Amr bin Luhai juga meyakini bahwa ada unta tertentu yang tidak boleh dinaiki sebagai bagian dari keyakinannya terhadap berhala tersebut. Dalam sejarah singkatnya, Amr bin Luhai mengawali pengenalan berhala kepada penduduk Mekah dengan sebuah peristiwa. Sebagai seorang pedagang seperti kebanyakan masyarakat Mekah, Amr bin Luhai melakukan perjalanan dari Makkah menuju Syam untuk urusan pribadinya. Ketika tiba di Ma'ab, di kawasan Al-Balqa, ia melihat penduduk setempat menyembah patung. Rasa penasaran pun menguasai Amr bin Luhai, dan ia pun bertanya kepada mereka, "Untuk apa kalian menyembah patung-patung ini?" Penduduk Ma'ab menjawab, "Kami menyembah patung-patung ini untuk memohon hujan, dan ternyata permohonan kami dikabulkan dengan turunnya hujan. Kami juga memohon kemenangan, dan kami diberi kemenangan." Terinspirasi oleh pengalaman tersebut, Amr bin Luhai bertanya lagi kepada mereka, "Apakah kalian bersedia memberikan satu patung dari patung-patung ini, agar bisa kubawa pulang ke negeri Arab untuk orang-orang sembah?" Penduduk Ma'ab akhirnya memberikan sebuah patung yang mereka sebut Hubal. Amr bin Luhai pun kembali ke Mekah. Ia lalu memasang patung tersebut dan memerintahkan orang-orang Arab untuk menyembah dan memuliakannya. Dengan demikian, Amr bin Luhai memulai pengenalan berhala kepada masyarakat Mekah. Tidak hanya penduduk Mekah, tetapi juga orang-orang Hijaz banyak yang mengikuti ajaran yang diperkenalkan oleh Amr bin Luhai kepada penduduk Mekah. Hal ini terjadi karena penduduk Mekah memiliki posisi penting sebagai penduduk di Tanah Suci dan juga sebagai pengawas Ka'bah. Di Musyallal, di tepi Laut Merah dekat Kudait, terdapat sebuah berhala dan dikenal dengan nama Manat, yang telah disembah sebelumnya. Sementara itu, di Lembah Kurma atau Wadi Nahlah, orang-orang Arab Jahiliyah menciptakan berhala bernama Uzza, dan di Taif terdapat berhala bernama Lata. Ketiga berhala ini merupakan berhala-berhala yang paling besar dan dihormati. Kemusyrikan semakin menyebar, dan berhala-berhala yang lebih kecil dari Lata, Manat, dan Uzza tersebar hampir di setiap titik di Hijaz. Praktek penyembahan berhala ini semakin meluas, menggambarkan tingkat kemusyrikan yang berkembang di tengah masyarakat Arab pada masa itu. Namun,
Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kemudian penaklukan Mekah, ditemukan sekitar 360 berhala yang tersebar di sekitar Ka'bah. Nabi Muhammad dengan tegas menghancurkan berhala-berhala tersebut sampai tidak ada yang tersisa. Beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk mengeluarkan berhala-berhala itu dari masjid dan membakarnya. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya Nabi Muhammad dalam menghapus praktik penyembahan berhala dan membersihkan Ka'bah sebagai tempat suci yang hanya ditujukan untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan Amr bin Luhai, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ia melihat Amr bin Luhai sedang menyeret ususnya di neraka. Kisah ini diceritakan oleh Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Hadis ini memberikan gambaran tentang nasib yang menimpa Amr bin Luhai, sebagai akibat dari perbuatannya yang menyesatkan dan menyebabkan orang-orang terjerumus dalam praktik penyembahan berhala. Wallahu a'lam bishawab.